It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Hey, what happened? Nope, 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 nope. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Dilianto Kasim dari IATA semester 5. Pada kali ini saya akan menjelaskan satu tokoh yang paling terkenal di daerah kota Makassar dan Goa, yaitu Sultan Hasanuddin, Raja Goa yang biasa dijuluki ayam jantan dari timur. Oke, mari kita simak videonya bersama-sama. Sultan Hasanuddin atau pemilik nama asli Muhammad Bakir Malembasi Dayeng Matawang Karaeng Bonto Mangape merupakan sosok yang membuat Belanda kelimpungan. Salah satu ide besar adalah menolak monopoli perdagangan oleh perusahaan Belanda atau VOC. Di bawah kepemimpinannya, Sultan Hasanuddin berhasil menggagalkan Belanda untuk menguasai kerajaan Islam Goa. Di samping itu, Sultan Hasanuddin juga berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan kecil untuk memerangi penjajah. Kehebatan Sultan Hasanuddin diakui Belanda dengan memberikan julukan ayam jantan dari timur atau The Hanjes van het Oosten. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar pada 12 Januari 1631. Dia lahir dari pasangan Sultan Malikus Said, Raja Goa ke-15 dengan Sabetokmo Lakuntu. Jiwa kepemimpinannya juga menonjol sejak kecil. Selain dikenal sebagai sosok yang cerdas, dia juga pandai berdagang. Karena itu, dia memiliki jaringan dagang yang sangat bagus hingga Makassar, bahkan dengan orang-orang asing. Hasanuddin kecil mendapat pendidikan keagamaan di Masjid Bontoala. Sejak kecil, ia sering diajak ayahnya untuk menghadiri pertemuan penting, dengan harapan dia bisa menyerap ilmu diplomasi dan strategi perang. Beberapa kali dia dipercaya menjadi delegasi untuk mengirimkan pesan ke berbagai kerajaan. Terlepas dari perbedaan tahun, Sultan Malikus Said telah berwasiat supaya kerajaannya diteruskan oleh Hasanuddin. Selain dari ayahnya, dia memperoleh bimbingan mengenai pemerintahan melalui Mangkubumi Kerajaan Goa, Karaeng Patingaloang. Sultan Hasanuddin merupakan guru dari Arung Palaka, salah satu Raja Bone yang kelak akan berkongsi dengan Belanda untuk menjatuhkan kerajaan Goa. Semasa Sultan Hasanuddin menjabat, dia harus berhadapan dengan Belanda yang ingin memonopoli rempah-rempah dan hasil perdagangan wilayah timur Indonesia. Belanda melarang seluruh kerajaan di Makassar untuk berdagang dengan musuh Belanda. Sultan Hasanuddin meneruskan prinsip ayah dan kakeknya bahwa hasil bumi dan lautan harus digunakan bersama-sama. Saat memasuki usia 21 tahun, Hasanuddin diamanatkan jabatan urusan pertahanan Goa. Ada dua versi sejarah yang menjelaskan kapan dia diangkat menjadi raja, yaitu saat berusia 24 tahun atau pada 1655 atau saat dia berusia 22 tahun atau pada 1653. Penolakan itulah yang mendasari Belanda di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Spelman menyerang kerajaan-kerajaan kecil di bagian timur Indonesia. Meski sebagian kerajaan hancur, Belanda gagal menguasai kerajaan Goa karena armada lautnya memumpuni. Di samping itu, Sultan Hasanuddin tidak berperang sendiri.
dia berhasil menggabungkan kekuatan dengan kerajaan-kerajaan kecil lainnya. Sultan Hasanuddin tidak hanya menghadapi Belanda, dia juga harus mewarisi konfrontasi dengan kerajaan Bone yang sudah berlangsung lama. Akibat kalah perang, banyak pasukan Bone yang menjadi tawanan perang kerajaan Goa. Sebagian dari mereka ada yang dipaksa bekerja untuk membangun benteng pertahanan guna melawan Belanda. Arung Palaka salah satu pengerang keturunan Raja Bone yang sejak berusia 11 tahun melihat kekejaman itu bertekad untuk membebaskan kerajaan Bone dari tangan Sultan Hasanuddin. Pada tahun 1660, Arung Palaka berhasil membebaskan sebagian tawanan kerajaan Bone. Tapi dia tetap gagal menaklukkan Sultan Hasanuddin. Dia akhirnya mundur dan ditawari kerjasama oleh Belanda. Arung Palaka berada dalam kondisi dilematis. Dia muak dengan ketamakan Belanda, tapi dia juga ingin menjatuhkan kerajaan Goa. Setelah menyerang kerajaan Goa, dia menjadi buronan kerajaan Goa. Dia akhirnya melarikan diri hingga Batavia pada tahun 1663. Untuk memilih bekerja sama dengan Belanda, awal mula perperangan adalah 20 November 1666. Ketika Arung Palaka bersama 400 pasukannya bersanding dengan armada Belanda dengan 21 kapal perang dan 1000 pengikut menuju Sulawesi. Konfrontasi Arung Palaka bersama Belanda melawan Sultan Hasanuddin berakhir pada 18 November 1667. Pertemuan berjuluk Perang Makassar itu berhasil memaksa Sultan Hasanuddin untuk menandatangani perjanjian damai, dikenal sebagai Perjanjian Bungaya, pada 18 November 1667. Akan tetapi, kerajaan Goa tidak tinggal diam karena merasa dirugikan dalam perjanjian tersebut. Akhirnya mereka kembali menyerang dan membajak kapal dagang Belanda yang berujung Perang Makassar pada 12 April 1668. Namun, Belanda yang semakin kuat dengan mudahnya mengalahkan pasukan Sultan Hasanuddin. Lantaran menolak untuk menjalin kerjasama dengan Belanda, Sultan Hasanuddin akhirnya meninggalkan tahtanya dan meninggal pada 12 Juni 1970. Dia dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangannya. Sultan Hasanuddin diangkat menjadi pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 087 pada tahun 1973, tepatnya pada tanggal 6 November 1973. Oke teman-teman, saya akhiri sejarah singkat tentang Sultan Hasanuddin, Kerajaan Goa. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa menyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini, walaupun isinya tentang game. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.